Atas kejadian ini, saya yang paling dirugikan. Saya merasa saya paling dirugikan. Kenapa saya paling dirugikan? Akun Instagram saya disita 1 tahun lebih. 1 tahun lebih Instagram saya disita, di mana klinik saya, perkembangan bisnis saya terhambat gara-gara media sosial saya diambil. Ya, saya juga tidak dapat melakukan edukasi seperti biasanya karena Instagram saya diambil. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah jika ada dugaan pencemaran nama baik, akun Instagram itu akan langsung disita? Meskipun belum tentu bersalah. Contoh ya, ketika misalnya saya ngomong teman saya aja lah ya, Bang Hotman Paris atau misalnya Dennis Cariesta, mereka menduga mereka melakukan pencemaran nama baik kepada saya. Apakah kalau saya laporkan akun mereka serta-merta langsung disita sampai 1 tahun, sampai 2 tahun? Pastinya sangat dirugikan sekali. Dan menurut saya ini bisa ke HAM juga ya Bang ya. Hak azazinya juga kita diambil jadinya seperti ini punya. Padahal belum tentu kita bersalah loh. Ya, jadi mengambil akunnya secara, dan juga kalau misalnya memang prosedurnya seperti itu, mohon maaf, Mbak Nikita Mirzani juga punya kasus sama, pencemaran nama baik juga, dan persis sama deliknya. Kok nggak disita? Kenapa saya disita? Dan juga ada beberapa unsur juga yang kurang ya secara hukum ya. Mungkin pengacara saya bisa tambahkan ada yang kurang ya. Baik, ini yang menarik dalam terkait perkara legal access plan kami, bahwa penyitaan itu dilakukan pada saat menurut kami adalah masih dalam proses penyelidikan, di mana klien kami masih menjadi saksi. Saya belum jadi tersangka, sudah disita. Masih jadi dalam tahap penyelidikan itu sudah dimintakan disita. Sementara faktanya kemudian terjadi ada masuk IG story. Nah, akses itu bukan adalah penerobosan secara ilegal. Kayak ini sudah memperoleh persetujuan dari Facebook langsung. Jadi nggak ada illegal access di sini. Pertanyaannya kemudian adalah, sah nggak penyitaannya? Sementara barang bukti itu disimpan oleh penyidik. Nah, kita bedah. Satu contoh, ini klien kami pada saat penyitaan surat tanda penerimaan penyitaan. Di sini tidak ada nomor surat. Ini surat resmi atau tidak? Penyitaannya resmi atau tidak? Gitu. Kedua, tidak ada berita acara penyimpanan barang bukti, tidak ada berita acara pemeriksaan dan penelitian barang bukti. Di mana peraturan Perkap 8 2014 dengan Perkap 10 2010? Dan kenapa klien kami saja yang ditetapkan sebagai tersangka di legal access? Sementara barang bukti itu disimpan oleh penyidik. Siapa turut sertanya? Siapa yang harus bertanggung jawab? Jangan klien kami saja dong. Inilah yang menurut kami, dari kami juga sampaikan bahwa perkara ini cenderung dipaksakan sehingga membabi buta. Pernyataan-pernyataan KP hanya menebar kebencian terhadap klien kami tanpa menjelaskan pokok perkara ini secara benar. Maka dalam konferensi pers hari ini kami minta ke penyidik, kalau memang penyidik masih tetap berkeyakinan bahwa perkara ini dapat dilakukan penuntutan, kami menuntut hak klien kami sesuai pasal 50 KUHP, ayo segera dilimpahkan perkara untuk P21. Tapi kalau memang penyidik merasa tidak cukup bukti atau perkara klien kami ini bukan perkara pidana, ya sesuai kewenangannya pasal 109, hentikan penyidikan ini karena tidak cukup bukti atau bukan perkara hukum pidana. Itu yang kami tekankan pada hari ini. Ya, jadi sekali lagi saya bilang yang paling dirugikan di sini adalah saya. Akun saya disita 1 tahun lebih loh, dan saya merangkak untuk melakukan edukasi ulang. Ya, saya merangkak untuk mengembangkan bisnis saya dengan akun yang baru. Saya sangat dirugikan di sini, padahal saya belum tersangka, tapi akun saya sudah disita. Sedangkan ya untuk kasus yang lain, artis yang lain, ada yang sudah tersangka, tapi sampai sekarang akunnya masih baik-baik saja. Dan karena ini sudah menjadi ranah publik, dan sudah menjadi, biarkan publik saja yang menilai. Saya akan memutarkan video yang dipermasalahkan oleh Kartika Putri, supaya semuanya jelas ya. Ini adalah video yang dipermasalahkan oleh Kartika Putri. Mari kita dengarkan bersama-sama, dan setelah ini saya akan minta komentar online semuanya. Apakah kalimat saya ada unsur pencemaran nama baik? Lagi Mbak Karput, jadi saya sudah nonton videonya. Salam kenal, dan mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa ketemu ataupun bisa collab bareng ya. Tapi saya punya sedikit saran nih untuk Mbak Karput dan juga untuk artis lain ataupun selebgram lainnya. Tolong deh, kalau endorsement itu jangan asal diterima uangnya aja. Tolong di-review baik-baik, jangan cuma skincare yang di atas meja aja nih. Ya karena nanti kalau informasinya sesat, itu bukan hanya bisa merusak integritas kamu loh, integritas kamu itu bisa juga rusak, tapi juga bisa membahayakan orang lain. Nah, ini kan nggak baik ya sebenarnya ya. Nah, video saya ini sebenarnya bisa menjadi salah satu ya acuan juga sih. Saya nggak sembarangan ngomong loh Pak Karput. Saya ini dokter, benar-benar dokter, kamu boleh cek deh. Dan juga saya ini ngeceknya pakai hasil lab, dan labnya ini lab sudah tersertifikasi. Yang saya kan cuma membacakan hasil lab loh, dan nggak sembarangan loh. 5,7% hidroquinone 5,7%, dan itu dosisnya tinggi. Baca coba di Google, tinggi banget itu, dan itu bisa resikonya kanker loh. Nah, hati-hati, makanya jangan cuma di atas meja doang. Ya di atas meja memang bepom, dia mah nggak tunjukin yang ultimate nature-nya, dia ada tunjukin nggak?
artis ini punya. Ini artis-artis ini pakai yang palsu juga kan? Makanya dia track record dari awal sampai akhir. Ya kan sedih jadinya ya. Jadi kita itu ya makanya sih kan saya kalau endorsement itu benar-benar ditelaah lah, benar-benar jangan asal terima aja. Jangan karena dapat duit terus dibangga-banggain. Karena apa, efeknya itu bisa berbahaya untuk orang lain, bisa merusak wajah orang lain. Gak sembarangan loh, 5% itu bisa nyebabin kanker kulit loh. Hati-hati loh. Terus kalau Mbak Karput yang ngomong, tapi beda loh sekarang langsung. Ya, dari sekian banyak instastory saya yang dilaporkan itu adalah ikut berdosa. Maka Mbak Karput ikut berdosa. Padahal kalimat saya cukup panjang dan kalimat saya itu diawali dengan kata-kata saran. Subjeknya itu ada banyak, ada Karput, ada selebgram, ada artis. Tolong deh, kalau iya, kalimatnya semuanya menurut saya sempurna sekali. Makanya itu saya ingin mengundang semua ahli Kominfo, ahli ITE, ahli bahasa, ahli pidana. Yuk kita bedah kasus ini sama-sama. Tunjukkan di komentar kalian, apakah ini memenuhi unsur pencemaran nama baik? Apakah ada intensi dari saya untuk melakukan pencemaran nama baik? Atau ini hanya edukasi? Ya, itu video yang dipermasalahkan, itu video lengkapnya, dan yang dipermasalahkan hanya potongan kalimat, Mbak Karput ikut berdosa. Padahal sebelum kalimat itu ada kalimat, kalau ia mengandung hidroquinone, maka Mbak Karput ikut berdosa. Oke, jadi saya sendiri sudah melakukan observasi. Ya, saya sebelum melakukan konferensi pers ini, saya melakukan observasi, dan saya banyak ketemu dengan ahli bahasa, ahli pidana, ahli ITE, dan semuanya mentertawakan kasus ini. Di mana unsur pidananya? Ini sekalian bocoran untuk kalian ya. Saya nggak sampai bikin podcast loh. Nanti kita lihat di podcast saya ini bocoran, anggap saja ini trailer. Ini podcast seorang ahli bahasanya juga ahli bahasa dari DPR. Datang, saya dengarkan tanpa briefing sedikit pun. Dan dia menanggapi kasus saya setelah saya dengerin video tentang Kartika Putri tadi. Kan, kalau misalnya iya, kan artinya Mbak Karput itu juga ikut menyebarkan ya. Artinya Mbak Karput itu juga ikut merusak wajah orang lain kan. Apakah itu masuk pencemaran nama baik? Menurut saya tidak. Wah, jujur tidak. Dipidanakan Pak untuk masalah kasus tindak bahasa. Saran itu kan diterima ya alhamdulillah, tidak diterima ya tidak apa-apa. Lalu kenapa dia menjadi tersinggung? Kan berarti ada sesuatu yang di diri dia itu tidak beres. Oke. Jadi nanti kalau mau diadili itu lalu saja Pak. Dia tidak membaca kalimat sebelumnya. Dan ini saya akan bedah dari ahli pidana, ahli ITE, semua akan saya bedah. Ya biarkan ini menjadi kasus yang transparan, karena saya sepertinya nggak bisa mendapatkan keadilan jika kasus ini tidak transparan. Oke, jadi saya ngerasa saya dirugikan secara psikis dan finansial. Kalian tahu, saya sampai takut untuk mereview krim skincare lagi. Saya takut untuk mereview skincare abal-abal lagi. Saya takut untuk berbicara tentang kebenaran lagi. Ya, saya kena mental, sumpah, saya kena mental. Belum lagi finansial. Ya, saya menghabiskan banyak uang untuk pengacara saya. Ya, untuk hire pengacara, tentu saja untuk hire pengacara, mana lagi kemarin ditipu pula oleh pengacara bodong kan. Terus juga harus berangkat bolak-balik. Ya, ini sangat kerugian yang luar biasa bagi saya secara psikis ataupun secara finansial. Ya. Padahal ya saya meminta dengan sangat untuk kasus ini dihentikan jika memang tidak memenuhi unsur pidana. Gara-gara ini saya jadi pinter. Apakah sebentar lagi saya jadi SP mungkin habis dokter estetik saya jadi SP perdukunan dan sebentar lagi saya jadi SH juga MH juga kali ya. Ya, kita lihat pasal 27 ayat 3 UU ITE. Lama-lama saya jadi pengacara loh sumpah kayak gini. Kalau kita lapor-laporan UU ITE ya, semua masyarakat Indonesia ini bisa masuk penjara semuanya sama-sama. Karena bisa memenuhi unsur pencemaran nama baik semua ya. Ya, tapi pada MOU kesepakatan bersama nomor 229 dan nomor 154 2021 akhirnya disepakati ada 5 kesepakatan. Dan salah satunya adalah ada 3 yang tidak bisa masuk unsur pidana kalau pencemaran nama baik. Yang pertama, kalau yang disampaikan adalah hasil evaluasi yang mendalam. Saya kan melakukan evaluasi yang mendalam sejak tahun 2019. Saya sudah mereview skincare tersebut 3 kali, 2019 1 kali, 2022 kali. Dan semua review saya itu ada hasil labnya. Nih, gambar-gambarnya lengkap semuanya. Gambar artis yang promosiin kosongan pun ada semuanya. Jadi ini bukan satu kali, ini evaluasi yang benar-benar mendalam. Yang kedua, jika merupakan pendapat, ya, maka itu bukan unsur pidana. Saya datang ke lapangan, mengecek di lapangan. Sebuah etiket biru seperti ini punya, ya racikan etiket biru, dijual secara bebas, diperdagangkan secara bebas. Dok, buktinya apa? Kalian lihat ini nih, mana ada etiket biru sampai dibuat seperti ini? Ini adalah fakta, ini adalah kenyataan. Ya. Yang nomor 3, kalau fakta dan kenyataan itu tidak bisa dipidanakan.
Semuanya fakta, ini ada hasil lab, semuanya jelas. Dan sekali lagi, UU ITE itu tidak berdasarkan dari apa yang dirasakan oleh korban, tetapi ada mens rea dari pelaku. Saya dari kalimat tadi, di mana mens rea saya? Di mana keinginan saya untuk menjatuhkan nama beliau? Saya ingin mengedukasi masyarakat, saya memberikan saran. Mbak KP seolah-olah sangat hebat sekali mendatangi polisi dan jaksa, seperti mengatur polisi dan jaksa. KP berkata, dalam 1-2 minggu akan dikembalikan oleh pihak polisian ke kejaksaan. Bahkan beliau berkata, ini kan seperti mendikte polisi ya jadinya. Bahkan beliau berkata, nanti jaksa jangan kembalikan lagi ya. Kalau minta, ya minta aja dari sekarang. Semuanya minta dari sekarang, jangan nanti dikembalikan, minta lagi. Ini juga seperti mendikte kejaksaan. Jadi polisi dan kejaksaan didikte. Saya pikir tidak ada rakyat di atas rakyat lain. Ya semua sama, tidak ada perlakuan khusus. Apalagi saya, kalau ada yang bilang saya luar biasa, saya ini rakyat biasa. Kalau saya ini luar biasa, saya nggak sampai kasus seperti ini punya. Saya ini orang biasa, dokter biasa, mungkin dokter daerah biasa. Saya ini bukan guru spiritual siapa-siapa. Untuk itu, saya meminta dengan sangat dengan pihak kepolisian, khususnya untuk Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit, dapat memberikan kebijaksanaan dengan mengedepankan rasa keadilan, sehingga jika memang tidak memenuhi unsur pidana dalam perkara ini, dapat dihentikan. Di samping itu, terlihat jelas ada sesuatu yang terkesan dipaksakan jika mendengar keterangan dari saudari KP bahwa ini ada P19 berkali-kali. Ada apa berkali-kali dikembalikan? Jika memang tidak layak naik, saya memohon agar tidak dipaksakan, karena masalah ini adalah masalah edukasi. Dan ID sendiri juga setuju bahwa ini adalah masalah edukasi, bukan masalah pidana. Masih banyak masalah lain yang lebih penting diurus oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ada pembunuhan, ada perampokan, ada judi online, ada banyak, ada tembak-menembak, ada banyak. Dan masalah ini masalah sepele banget yang nggak penting, harus diurusin sampai 2 tahun seperti sekarang. Dan dari azas, saya ketika berbicara saran seperti tadi, saya untuk kepentingan orang banyak. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan konsumen, untuk kepentingan masyarakat Indonesia yang pakai. Dan saya rasa Polisi Republik Indonesia itu bekerja untuk rakyat Indonesia, untuk melindungi konsumen, bukan untuk melindungi satu orang ataupun cuma satu perusahaan. Akhir kata dari saya mengundang untuk kalian semuanya untuk membantu saya mencari keadilan saya. Isi petisi di bawah ini, saya masukkan di deskripsi, isi petisi, bantu saya, gaungkan ini. Kalau memang saya bersalah, nggak apa-apa. Tapi kalau saya tidak bersalah, tolong hentikan kasus ini. Karena saya sangat dirugikan sekali. Bantu petisi ini untuk saya. Akhir kata, jangan sampai melakukan edukasi di Indonesia ini, justru dilaporkan dan dipidanakan. Sedangkan krim abal-abalnya baik-baik saja. Saya lihat, seperti saya dan Marcel, kita memerangi sesuatu yang abal-abal. Tapi lucunya saya dan Marcel dipolisikan dan dipidanakan. Sedangkan di luar sana, dukun yang melakukan praktek abal-abal, baik-baik saja. Yang jual skincare abal-abal, yang jual skincare polosan kayak gini, baik-baik saja, nggak ada masalah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan didengar oleh masyarakat Indonesia dan didengar oleh pihak kepolisian. Dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih. Ada yang mau bertanya, saya silakan. Ya. Kan 2 tahun kan dijalanin, tapi kalau misalkan perkara ini benar nanti ada di P21 maupun tidak, kalaupun tidak jadi di P21 dan diberhentikan, apakah dokter akan misalkan berdamai dengan karput, ataukah dokter akan melapor kembali ke dokter? Saya nggak tahu, kerugian saya amat sangat besar sekali. Ya, bahkan melaporkan dia pun tidak akan menutupi kerugian saya. Ya, jadi, tapi saya pengen let it go, saya pengen tetap edukasi masyarakat. Ya, saya nggak ada intensi saya untuk pengen menjatuhkan orang atau apa. Ya, saya pengen selesai aja dari permasalahan itu. Memang masalah ini saya tidak bersalah sedikit pun. Mungkin itu ya. Kalau memang tidak memenuhi unsur pidana, ya silakan dihentikan. Ada lagi mau bertanya? Saya nggak bisa dihitung, Pak. Kamu tahu nggak? Saya tuh buka cabang 1 tahun tuh 5 cabang. Saya sangat terhambat. Kenapa? Karena saya menggunakan akun yang baru. Dalam promosi, ya awal-awal tuh berat banget, susah banget. Walaupun skincare saya terkenal, klinik saya terkenal, saya memulai benar-benar dari nol lagi. Dan itu berat banget bagi saya. Saya nggak terhitung berapa miliar kerugian saya. Begitupun, ya
Semua orang panggil, sama mantan pengacara saya pun teriak, tersangka, tersangka, tersangka. Mohon maaf saya bilang di sini, saya bangga sebagai tersangka. Saya bangga sebagai tersangka, saya nggak nyolong, saya nggak curi, saya nggak korupsi. Saya mau menyelamatkan wanita Indonesia, saya mau mengedukasi masyarakat Indonesia, dan kalau saya ditersangkakan, saya bangga. Ada lagi mau tanya? Mohon maaf ya, ini simpenannya lama nih, jadi agak emosional. Gak ada lagi mau tanya? Tumben. Oke, saya pikir cukup ya. Ada lagi? Ya. Tapi Kak Putri tanya, katanya coba jelaskan yang soal menghilangkan barang bukti. Siapa yang mau jelasin? Saya. Saya bersumpah demi Tuhan saya. Boleh nggak sih Katolik bersumpah? Nggak boleh. Kalau ada satu postingan pun yang saya hapus, ya, saya yang buka sel itu sendiri, saya akan masuk dan saya akan tutup sendiri dari dalam. Nggak ada yang saya hapus. Saya nggak bisa akses Instagram saya. Saya tidak mengakses Instagram saya. Saya memposting melalui Facebook Business Suite dan saya tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana metodenya bisa ke sana. Sedangkan ingat loh, Facebook dan Instagram itu diputus oleh pihak kepolisian. Pihak polisian yang putus, bukan saya. Jadi saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya tidak tahu kenapa dan saya tidak menghapus satupun. Dan ada satu hal yang menarik. Ini untuk edukasi masyarakat Indonesia. Kalau kalian tanya dengan saya, nggak ada yang mau tanya dengan saya penyesalan saya terdalam dari kasus ini kan? Apa nggak penyesalan saya terdalam dari kasus ini apa? Saya terlalu baik hati minta maaf. Saya menyesal minta maaf. Dan saya kasih tahu dengan kalian semuanya, kalau kalian tidak percaya, tidak bersalah di rumah, tidak perlu minta maaf. Jangan sok baik hati seperti saya. Minta maaf berkali-kali, disuruh minta maaf, saya minta maaf. Jadi terkesan saya bersalah. Padahal tidak ada salah saya di kasus ini sedikit pun. Bahkan kalau boleh saya ngomong, ini nggak ada yang tahu ya. Ini sumpah, ini nggak ada yang tahu. Nggak ada saya cerita sedikit pun dengan media. Kalian harus tahu. Bulan Desember itu saya bertemu 4 mata dengan KP. Kalian tahu, di situ saya minta maaf hampir bersujud. Dan semua keluarga saya minta maaf dengan dia. Dengan segala kerendahan hati saya minta maaf. Bahkan saya bilang, kamu mau minta apa semua akan saya penuhi. Terus apa kata dia? Dia bilang secara pribadi dia maafkan, tapi kasus hukum tetap berlanjut. Tapi di mana dimaafkan? Beliau ngomel di media sosial Beliau datang ke kejaksaan, beliau datang ke kepolisian. Ini bukan maafin, ini namanya dendam. Kalau memang prosesnya berlanjut, lanjut aja, nggak jadi masalah. Nggak perlu sampai didorong. Ini namanya dendam, dan itu tidak amat sangat tidak sesuai dengan. Saya nggak nyangka amat sangat tidak dendam seperti ini punya amat sangat tidak sesuai dengan image yang disampaikan oleh beliau. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya pikir cukup. Terima kasih. Ada mau tambahin? Abang mau tambahin, silakan. Ya, kami mengklarifikasi hari ini juga dalam konferensi pers bahwa sejak klien kami memutuskan dengan pengacara saudara Rasman itu tidak ada keterlibatan dengan rekan advokat Hotman Paris, bahwa pada saat pemutusan klien kami telah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya pada saat itu setelah pemutusan. Nah, ini pengacara saya yang real. Ya. Jadi seharusnya saya mengimbau kepada saudara Rasman Nasution, jika saudara memang seorang advokat, ya kaidah-kaidah etika advokat juga harus dipahami. Kalau memang harus telah menfitnah rekan Hotman Paris, tidak ada salahnya untuk minta maaf. Itu selesai saya rasa. Itu saja. Cukup ya? Cukup. Oke, sekian, terima kasih.